kerinduanku datang padamu, Allah mulia mawar saron ku cinta. Kaulah rajaku dan sahabatku, terindah termanis Engkau bagiku. Ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Tak seorang pun jua seperti Kau, Yesus. Oh, ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Tak seorang pun jua seperti Kau, Yesus. Kerinduanku datang padamu, Allah mulia mawar syaron ku cinta. Kaulah rajaku dan sahabatku, terindah termanis Engkau bagiku. Ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Tak seorang pun jua seperti Kau, Yesus. Oh, ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran.
Yesus. Tak sepertimu, tak seorang pun yang sepertimu. Rajaku, sahabatku, oh. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus. Saya percaya waktu kita merenungkan firman, setiap hari ada berkat, ada kesaksian, ada yang menumbuhkan dalam kehidupan kita. Tapi lebih dari itu menjadi pelaku firman ya. Keluaran pasal 13 ayat yang ke-8, 9, 10, 11, dan 12. Keluaran pasal 13 ayat 8 sampai ayat yang ke-12. Demikian firman Tuhan. Pada hari itu haruslah kau beritahukan kepada anakmu laki-laki. Ibadah ini adalah karena mengingat apa yang dibuat Tuhan kepadaku pada waktu aku keluar dari Mesir. Hal itu bagimu harus menjadi tanda pada tanganmu dan menjadi peringatan di dahimu, supaya hukum Tuhan ada di bibirmu. Sebab dengan tangan yang kuat Tuhan telah membawa engkau keluar dari Mesir. Haruslah kau pegang ketetapan ini pada waktunya yang sudah ditentukan dari tahun ke tahun. Apabila engkau telah dibawa Tuhan ke negeri orang Kanaan, seperti yang telah dijanjikannya dengan sumpah kepadamu dan kepada nenek moyangmu, dan negeri itu telah diberikannya kepadamu, maka haruslah kau persembahkan bagi Tuhan segala yang lahir terdahulu dari kandungan, juga setiap kali ada hewan yang kau punyai beranak pertama kali, anak jantan yang sulung adalah bagi Tuhan. Nah, ini menarik saudara ya, ada hukum anak sulung rupanya muncul karena peristiwa ini. Keluaran pasal 13, kemudian Anda melihat pasal-pasal sebelumnya dan sesudahnya kemudian bagaimana ini menjadi tulah pamungkas bagi keputusan Firaun yang akhirnya melepaskan orang Israel yang menjadi budak hari itu, yang dipersulit hidupnya, bebannya makin luar biasa, tapi Allah dengan tangan yang kuat mau menunjukkan saudara. Dan kemudian Israel keluar dari tanah Mesir dan kita tahu masuk ke tanah perjanjian, kemudian tanah yang ada orang Yebus di sana, tanah yang berlimpah susu dengan madu, tanah yang kalau kita tanam lebih baik daripada tanah-tanah lain di daerah Asia Kecil saudara ya. Nah Bapak Ibu kasih Tuhan Yesus, ini menjadi menarik. Pelajaran apa sih yang kita lihat dari peristiwa ini? Pertama, sekali lagi, Tuhan melepaskan hidupmu dengan tangan yang kuat. Nah, ini keputusan yang sulit, di ending dari sebuah 10 tulah yang ada. Firaun masih mengeraskan hati, tapi pada akhirnya Israel keluar bukan cuma karena tanda ke-10, tapi karena tangan Tuhan yang kuat. Hari ini mungkin saudara sedang mengalami situasi yang berat, keadaan yang tidak menentu, situasi yang tidak kita pahami, tekanan yang begitu luar biasa, rasanya capek, dan tulah itu mungkin datang sama kita malah nih, penyakit datang, ekonomi sedang bermasalah, hasil tanah kita bukannya menuai malah dihancurkan mungkin, pokok anggur kita tidak berbuah dengan lebat, toko kita mulai bermasalah. Tapi dengar baik-baik, kalau Anda bisa melewati masa yang sulit itu bukan karena engkau cerdas, bukan karena engkau lulusan Harvard, bukan karena engkau lulusan UGM, bukan juga karena engkau minum ginkgo biloba, bukan karena kebanyakan pakai AI, no, itu karena tangan Tuhan yang kuat. Dan para ayah Israel diingatkan pada Raya Paskah, ingatkan anak-anakmu waktu makan roti tidak beragi ini karena tangan Tuhan yang kuat. Nah, pelajaran berikutnya apa? Yaitu bicara ketetapan. Bahwa ketika Allah buat ketetapan, itu terus dilakukan turun-menurun saudara ya. Namanya memang kita tahu covenant, walaupun jenis ini bukan istilah covenant, tapi ketetapan ini harus jadi peringatan terus-menerus. Peringatan tentang apa? Bahwa pada satu kali masa ketika orang Israel menjadi budak di tanah Mesir, anak sulung dalam satu malam dihabiskan. Tangisan itu muncul ketika rumah-rumah tanpa tanda darah tertentu, atau rumah itu gak ada tanda tertentu dari darah, maka rumah itu langsung nangis karena anak laki-laki sulung meninggal dunia. Nah, sejak itu buat ketetapan, yaitu mempersembahkan anak sulung. Kalau sekarang kita mempersembahkan yang sulung atau buah sulung mungkin, ada ketetapan. Tetapi itu menjadi peringatan bukan cuma untuk sekedar
ya sudahlah karena sudah diatur, ya sudahlah karena sudah direncanakan, ya sudahlah karena diputuskan oleh Alkitab. No. Karena pemikiran harus benar. Karena kenapa? Tuhan pemilik kehidupan. Tuhan pemilik tidak hanya manusia kehidupan, bahkan binatang hidup pun, tanaman hidup itu milik Tuhan. Sehingga orang diajar untuk belajar. Yang pertama itu harus dipersembahkan untuk Tuhan. Ketetapan. Kalau kita hidup tanpa ketetapan firman Tuhan, berbahaya Bapak Ibu. Kalau kita tidak punya aturan dalam kehidupan kita, maka hidup kita akan berbahaya. Alkitab mencatat waktu kita menaikkan roti dan anggur perjamuan itu menjadi ketetapan untuk kita mengingat apa? Yang pertama, yang sulung dari semua, yaitu Kristus. Mati, menyerahkan hidupnya, dikuburkan, tapi dia juga bangkit dan naik ke surga. Menyediakan tempat bagi Anda dengan saya yang percaya. Nah, kita perlu hidup dalam ketetapan ilahi. Apa yang Tuhan tetapkan, jangan berpindah. Ketika trek yang ditetapkan untuk Anda bergerak, lintasan dimana ditetapkan Tuhan untuk Anda mengikuti, ayo ikuti. Hukum-hukum orang benar ikuti. Sebagai garam dan terang, sebagai orang percaya, sebagai orang yang mengasihi Tuhan Yesus, murid Kristus yang hidup dalam jalan Tuhan. Maka ketetapan kita jelas. Kita harus menjadi garam dan terang, kita menjadi murid, menjadi saksi, jelas ketetapannya. Karena kenapa? Yang sulung, Kristus yang sulung itu telah menjadi bagian yang dikorbankan. Nah, memang ada pelajaran lain, kemudian kita setiap kali bekerja ada buah sulung yang kita persembahkan. Bukan karena juga, memang sudah ketetapan, harus ikutilah, bukan, harus pemahamannya benar. Yaitu apa? Bahwa segala sesuatu Allah yang mengerjakannya, Allah yang berikan. Bagi orang Israel, ingat dulu, kamu itu budak, dapat tanah yang luas, menjadi negara yang hebat. Itu karena aku dengan tangan yang kuat telah membunuh semua itu ya anak-anak sulung laki-lakinya orang Mesir. Sehingga akhirnya mereka melepaskan kalian. Bukan karena dengan perang, bukan dengan pedang, bukan dengan strategi, dengan ahli politik, bukan dengan pidato berapi-api, enggak. Tapi karena tangan yang kuat, dan itu jadi ketetapan. Bahwa setiap kali Paskah datang, setiap mereka makan roti tidak beragi. Kenapa? Itu karena Tuhan mengerjakan. Sehingga yang sulung selalu dipersembahkan untuk kemuliaan Tuhan. Hari ini saya mengajak setiap kita, hiduplah dalam ketetapan-ketetapan yang Tuhan sudah taruh dalam kehidupan saudara. Mari terus renungkan firman sebagai bagian ketetapan hidup kita. Dan kita menyadari Kristus yang sulung dipersembahkan. Supaya kita yang berikutnya hidup di dalam Kristus, Kristus dalam aku. Maka kita bisa melakukan ketetapan Tuhan atas hidup Anda dengan saya. Saya berdoa hari ini supaya engkau menyadari Tuhan menetapkan hidupmu menjadi orang percaya, orang benar. Tuhan menetapkan engkau sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Maka tunjukkan kehidupan, Zoe. Tunjukkan hidup ilahi buat setiap orang. Jadi berkat, membawa sukacita, membawa damai sejahtera, bukan membawa kemarahan, rasa kecewa, melukai, tapi hidupmu, perkataanmu, pikiranmu, karyamu, pelayananmu jadi berkat bagi setiap orang. Kiranya Tuhan akan memberkati setiap kita, menolong kita keluar dari pergumulan, keluar dari badai, melihat kemuliaan Tuhan, dan kau hidup sesuai dengan ketetapan Tuhan. Terima kasih buat anugerah-Mu Tuhan, rancangan-Mu mengalir bagi kehidupan kami, dan kami mau terus belajar Tuhan. Di tengah situasi yang mungkin sulit, situasi yang menekan kami menyadari tangan Tuhan yang kuatlah yang membuat kami keluar dari setiap badai. Dan kami belajar mempersembahkan yang terbaik untuk kemuliaan Tuhan. Kami belajar memberi yang pertama untuk rumah Tuhan, untuk kehormatan Tuhan. Karena kami tahu waktu kami menyerahkan yang pertama untuk Tuhan, Tuhan mengingat kami kembali dalam seluruh ketetapan yang Tuhan taruh dalam hidup kami, menuntun kami, menjaga hidup kami, menyertai kami, dan perkara-perkara terbaik yang Tuhan sediakan seirama dengan kerajaan surga diberikan bagi hidup kami, dan kami menjadi berkat bagi setiap orang. Terima kasih buat hari ini Tuhan, biar kami terus merenungkan firman, menjadi pelaku firman sesuai dengan kehendak Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Keluaran 13. Ketetapan tentang anak sulung. Hari Raya Roti Tidak Beragi. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, kuduskanlah bagiku semua anak sulung. Semua yang lahir terdahulu dari kandungan pada orang Israel. Baik pada manusia maupun pada hewan. Akulah yang empunya mereka. Lalu berkatalah Musa kepada bangsa itu, peringatilah hari ini, sebab pada hari ini kamu keluar dari Mesir, dari rumah perbudakan, karena dengan kekuatan tangannya Tuhan telah membawa kamu keluar dari sana. Sebab itu tidak boleh dimakan sesuatu pun yang beragi. Hari ini kamu keluar, dalam bulan Abib.
apabila Tuhan telah membawa engkau ke negeri orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Hewi dan orang Yebus, negeri yang telah dijanjikannya, dengan sumpah kepada nenek moyangmu untuk memberikannya kepadamu, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Maka engkau harus melakukan ibadah ini dalam bulan ini juga. Makanlah roti yang tidak beragi 7 hari lamanya. Dan pada hari yang ke-7 akan diadakan hari raya bagi Tuhan. Roti yang tidak beragi haruslah dimakan selama 7 hari itu. Sesuatu pun yang beragi tidak boleh dilihat padamu. Bahkan ragi tidak boleh dilihat padamu di seluruh daerahmu. Pada hari itu harus kau beritahukan kepada anakmu laki-laki. Ibadah ini adalah karena mengingat apa yang dibuat Tuhan kepadaku pada waktu aku keluar dari Mesir. Hal itu bagimu harus menjadi tanda pada tanganmu dan menjadi peringatan di dahimu, supaya hukum Tuhan ada di bibirmu. Sebab, dengan tangan yang kuat Tuhan telah membawa engkau keluar dari Mesir. Haruslah kau pegang ketetapan ini pada waktunya yang sudah ditentukan, dari tahun ke tahun. Apabila engkau telah dibawa Tuhan ke negeri orang Kanaan, seperti yang telah dijanjikannya dengan sumpah kepadamu, dan kepada nenek moyangmu, dan negeri itu telah diberikannya kepadamu, maka haruslah kau persembahkan bagi Tuhan segala yang lahir terdahulu dari kandungan. Juga setiap kali ada hewan yang kau punyai beranak pertama kali. Anak jantan yang sulung adalah bagi Tuhan. Tetapi setiap anak keledai yang lahir terdahulu, kau tebuslah dengan seekor domba. Atau, jika engkau tidak menebusnya, engkau harus mematahkan batang lehernya. Tetapi mengenai manusia, setiap anak sulung di antara anak-anakmu lelaki, haruslah kau tebus. Dan, apabila anakmu akan bertanya kepadamu di kemudian hari, apakah artinya itu? Maka haruslah engkau berkata kepadanya, dengan kekuatan tangannya Tuhan telah membawa kita keluar dari Mesir, dari rumah perbudakan. Sebab ketika Fir'aun dengan tegar menolak untuk membiarkan kita pergi, maka Tuhan membunuh semua anak sulung di tanah Mesir, dari anak sulung manusia sampai anak sulung hewan. Itulah sebabnya, maka aku biasa mempersembahkan kepada Tuhan segala binatang jantan yang lahir terdahulu dari kandungan. Sedang semua anak sulung di antara anak-anakku lelakiku tebus. Hal itu harus menjadi tanda pada tanganmu dan menjadi lambang di dahimu. Sebab dengan kekuatan tangannya Tuhan membawa kita keluar dari Mesir. Allah menuntun umatnya. Setelah Fir'aun membiarkan bangsa itu pergi, Allah tidak menuntun mereka melalui jalan ke negeri orang Filistin. Walaupun jalan ini yang paling dekat, sebab firman Allah, jangan-jangan bangsa itu menyesal apabila mereka menghadapi peperangan, sehingga mereka kembali ke Mesir. Tetapi, Allah menuntun bangsa itu berputar melalui jalan di padang gurun menuju ke Laut Teberau. Dengan siap sedia berperang berjalanlah orang Israel dari tanah Mesir. Musa membawa tulang-tulang Yusuf, sebab tadinya Yusuf telah menyuruh anak-anak Israel bersumpah dengan sungguh-sungguh. Allah tentu akan mengindahkan kamu. Maka kamu harus membawa tulang-tulangku dari sini. Demikianlah mereka berangkat dari Sukot dan berkemah di Etam, di tepi padang gurun. Tuhan berjalan di depan mereka. Pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan, dan pada waktu malam dalam tiang api untuk menerangi mereka, sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam. Dengan tidak beralih, tiang awan itu tetap ada pada siang hari, dan tiang api pada waktu malam di depan bangsa itu.